Halo semua, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana alur duit di daerah kita itu bekerja? Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal keuangan daerah. Kedengarannya mungkin ribet ya, tapi tenang, ini bukan soal angka-angka pusing kok. Ini tuh cerita tentang gimana jalanan yang kita lewati, sekolah anak kita, sampai pasar dekat rumah itu bisa ada. Yuk kita bareng-bareng ikutin alur duitnya. Kita kan tiap hari nikmatin fasilitas umum ya kan? Jalanan mulus, puskesmas yang siap sedia, pasar yang rame. Tapi semua itu tuh nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Ada sistemnya, ada alur uangnya yang bikin semua itu jadi nyata. Nah, hari ini kita bakal jadi detektif dan ngikutin jejak uang itu. Dari mana asalnya sampai jadi apa. Gini deh, biar gampang, bayangin aja ada dua dompet. Dompetnya beda, tapi saling nyambung dalam satu rumah tangga besar yang namanya Indonesia. Dompet pertama itu punya pemerintah pusat, nah yang kedua ini punya pemerintah daerah kita. Pembagian tugasnya tuh jelas banget. Dompet pemerintah pusat itu dipakai buat urusan-urusan gede skala nasional, kayak pertahanan negara atau bangun jalan tol antar provinsi. Nah kalau dompetnya Pemda, itu fokusnya ke hal-hal yang lebih kita rasain langsung sehari-hari. Benerin jalan komplek, ngurusin pasar tradisional, sampai operasional SD dan puskesmas. Walaupun dompetnya misah, dua-duanya ini harus kerja bareng, harus seirama, kayak roda gigi yang saling muter gitu deh. Pemerintah pusat sering bantu daerah pakai dana, dan sebaliknya, daerah yang ekonominya maju itu bakal jadi tulang punggung yang bikin seluruh negara makin kokoh. Intinya, ini kerja tim buat Indonesia. Oke, sekarang yuk kita intip gimana caranya dompet daerah ini bisa keisi. Duitnya datang dari mana aja sih buat ngebiayain semua fasilitas yang kita pakai? Gampangnya, ada 3 sumber utama. Anggap aja PAD itu kayak gaji yang dihasilin sendiri sama daerah kita. Terus dana perimbangan itu kayak uang jajan atau transferan dari pemerintah pusat. Dan ada juga pendapatan sah lainnya, contohnya hibah. Dari 3 sumber tadi, ada satu yang paling krusial, yaitu PAD. Kenapa? Soalnya PAD itu cerminan seberapa mandiri sebuah daerah. Makin gede PAD-nya, makin jago juga daerah itu buat biayain program-programnya sendiri, sesuai kebutuhan warganya, tanpa harus nunggu-nunggu bantuan dari pusat melulu. Terus PAD ini datangnya dari mana sih? Jawabannya dekat banget sama kita. Tiap kali kita bayar pajak motor atau mobil, makan di restoran, bahkan bayar parkir di pasar, kita itu sebenarnya lagi ikut iuran langsung buat ngisi dompet daerah kita. Ini gotong royong versi modern lah. Nah, ini nih intinya. Makin gede PAD suatu daerah, makin bebas juga pemerintahnya buat bikin program yang benar-benar kita butuhin sebagai warga. Mau sekolah bagus, jalanan mulus, taman yang enak buat nongkrong, kuncinya itu ya di PAD yang kuat. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya soal uang jajan dari pusat ini. Ada 3 jenis utama. Pertama, DAU. Tujuannya buat pemerataan biar semua daerah, kaya atau miskin, bisa tetap jalanin pemerintahan dasarnya. Kedua, DAK. Ini lebih spesifik. Duitnya udah dilabeling, misalnya khusus buat benerin sekolah. Terakhir, DBH. Ini bagi hasil dari kekayaan alam, kayak minyak atau gas yang ada di daerah itu. Oke, dompet udah keisi nih. Terus gimana cara belanjainnya? Apa langsung dipakai gitu aja? Tentu enggak. Disinilah ada yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Ini semacam master plan keuangan daerah. Nah, yang perlu kita ingat, APBD itu bukan cuma dokumen tebel doang loh. Ini tuh sebuah siklus, proses yang jalan terus sepanjang tahun. Mulai dari perencanaan, terus draftnya dibahas bareng DPRD, yang notabene wakil kita, buat disetujui. Kalau udah oke, baru deh dijalanin. Terakhir, dan ini penting, harus ada pertanggungjawabannya. Ini bukti nyata demokrasi lokal kita bekerja. Nah, kita masuk ke bagian paling seru nih, ngeliat gimana uang itu keluar dari dompet dan diubah jadi program dan pembangunan nyata yang bisa kita lihat dan rasakan. Prinsip utamanya tuh ini, setiap 1 rupiah yang keluar dari kas daerah itu harus bisa ngasih manfaat semaksimal mungkin buat masyarakat. Istilah kerennya value for money. Konsep ini punya 3 pilar. Ekonomis, simpelnya belinya nggak kemahalan. Efisien, artinya nggak ada pemborosan, nggak buang-buang sumber daya. Dan yang paling penting, efektif. Ini artinya programnya benar-benar nyampe ke tujuan. Contoh, bangun jembatan, itu bagus, tapi jembatan itu harus efektif. Harus benar-benar nyambungin desa yang tadinya terisolasi. Itu baru namanya efektif. Biasanya nih,
Duit yang keluar dari dompet Pemda itu dibagi ke 3 kantong gede. Ada belanja pegawai, ya buat bayar gaji PNS kayak guru dan dokter. Ada belanja barang dan jasa buat operasional kantor sehari-hari. Dan yang hasilnya paling kelihatan sama kita, belanja modal. Nah, ini dia duit yang dipakai buat bangun jalan baru, jembatan, dan gedung sekolah yang lebih layak. Tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai pas duitnya udah habis dibelanjain. Ada babak terakhir yang krusial banget, pemeriksaan. Disinilah kita mastiin semuanya itu benar, sesuai rencana, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini pertanyaan penting banget kan? Gimana caranya kita sebagai warga yang bayar pajak bisa yakin kalau duit kita itu dipakai dengan benar dan bertanggung jawab? Disinilah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK masuk. Anggap aja mereka itu wasit independen, yang tugasnya meriksa laporan keuangan Pemda. Hasilnya nanti berupa opini, semacam rapor. Nilai paling bagus itu WTP, wajar tanpa pengecualian. Ibaratnya dapat rapor biru, artinya laporannya beres, sehat, dan bisa dipercaya. Ya, namanya juga ngatur duit ya. Kadang pengeluaran bisa lebih gede dari pemasukan. Kondisi ini namanya defisit anggaran. Gampangnya, dompetnya tekor. Terus gimana solusinya? Ada beberapa strategi. Yang paling umum itu pakai silpa, alias sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun lalu. Ibaratnya pakai tabungan dari tahun kemarin. Pilihan lain, ya potong belanja yang gak penting-penting amat. Genjot lagi pendapatan atau sebagai jalan terakhir mengajukan pinjaman. Tapi perlu dicatat nih ya, defisit itu nggak selamanya jelek loh. Kalau daerah ngutang buat bangun pelabuhan atau pasar baru yang di masa depan justru bakal ningkatin ekonomi dan PAD, itu bisa jadi sebuah investasi strategis. Mirip-mirip lah kayak keluarga yang ngambil KPR buat beli rumah, utang tapi untuk aset jangka panjang. Jadi intinya apa? Intinya dengan kita ngerti semua proses ini, dari mana duitnya datang, gimana rencananya dibuat, sampai gimana pertanggungjawabannya, kita sebagai warga tuh bukan lagi cuma jadi penonton pasif. Kita punya bekal pengetahuan buat ikut ngawasin dan bahkan ngasih masukan yang cerdas. Nah, sekarang kan udah pada tahu nih alurnya. Coba deh renungin dikit. Kalau kalian bisa kasih usul buat APBD di daerah kalian tahun depan, proyek apa sih yang menurut kalian paling penting dan mendesak? Perbaikan jalan? Bikin sekolah baru? Atau mungkin program buat bantu UMKM lokal? Karena sekarang kalian punya pengetahuannya, dan pengetahuan itu adalah kekuatan. Terima kasih sudah menyimak.